Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, insya Allah hari ke-20 di bulan Ramadan, kita bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu solihat semuanya di Majlis Taklim Babul Jannah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah amal soleh buat kita semua ya, yang insya Allah nanti akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Amin. Insya Allah saya akan mencoba membahas ya dari sisi tafsir, yaitu di dalam surat Al-Qadar, yang insya Allah ayat ini sudah sangat ibu-ibu familiar gitu ya, udah sangat hafal gitu ya ayat surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi 5 ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 5 ini disebut dengan surat Al-Qadar. Kalau kita lihat dulu bahwa surat ini ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa surat ini turun Makkah ya, maka disebut dengan surat Makkiyah gitu ya. Ini disampaikan pendapatnya oleh diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Marduyah, kemudian Ibnu Zubair. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini adalah disebut surat Madaniyah gitu ya, ada beberapa pendapat ulama. Karena dianggap bahwa surat ini pertama kali turun adalah di Madinah. Kemudian saya akan melanjutkan ya, bahwa surat ini sebelumnya sebenarnya turunnya adalah surat Al-Alaq dulu. Makanya kita mengenal ketika di bulan Ramadan itu ada Nuzulul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar ya. Sama-sama dikatakan bahwa dua-duanya Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, kemudian pada malam Lailatul Qadar juga turunnya Al-Quran. Ternyata kalau kita melihat penjelasannya bahwa disebut Nuzulul Quran karena itu adalah awal turunnya ayat yang pertama, surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq gitu ya. Kemudian tetapi secara keseluruhan turun Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar gitu ya, yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfud kemudian ke langit dunia gitu ya. Nah itu adalah secara keseluruhan satu Al-Quran itu. Kemudian diturunkannya kepada Rasulullah tentu saja bertahap. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu ketika mulai diutus menjadi seorang Rasul sampai wafatnya kurang lebih 23 tahun, maka turunnya Al-Quran itu secara bertahap. Nah, maka di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kata Allah yang mengatakan inna, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan, yaitu menurunkan apa di sini? Ada inna anzalnahu. Tidak disebutkan kata Al-Qur'annya, tetapi ini sudah menjadi maklum karena tadi dikaitkan dengan surat Al-Alaq bahwa hu-nya di sini itu adalah Al-Qur'an. Jadi sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul yang biasa orang Indonesia ya, malamnya disebut juga, lailanya juga disebut, yaitu pada Lailatul Qadar gitu ya. Jadi di sini dalam ayat ini kalau kita lihat tafsirnya bahwa diberitakan gitu ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Qur'an ini diturunkan fi Lailatul Qadar, yaitu pada Lailatul Qadar. Dan secara
faktanya bahwa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara bertahap gitu ya, yaitu selama kurang lebih 23 tahun itu. Tetapi kenapa ada pernyataan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, itu tadi Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia gitu ya, kemudian turunnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Kemudian juga kenapa kemudian, karena ini supaya agak cepat ya Bu, singkat ceritanya gitu ya. Kenapa kemudian malam ini disebut Lailatul Qadar gitu ya, ada kalimat Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar ini gitu ya, dijelaskan penyebutan Lailatul Qadar ini ada di antaranya ada dua penjelasan kalau dilihat di tafsir. Walaupun sebenarnya ada beberapa penjelasan, hanya diambil dari dua penjelasannya. Yaitu penamaan Lailatul Qadar ini yang pertama dinamakan Al-Qadar karena di dalamnya terjadi penentuan qada dan qadar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, kemudian juga Imam Qatadah dan lain-lain bahwa malam itu disebutkan sebagai malam qadar karena penentuan ajal, rezeki, ajal ya, ajal maksudnya ajal ya, hidup mati kita gitu ya, kemudian rezeki dan berbagai kejadian di dunia ini yang diberikan kepada malaikat gitu ya, yang disampaikan Allah kepada malaikat untuk dikerjakan adalah pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebutnya Lailatul Qadar itu adalah karena malam itu adalah malam penentuan kita, ajal kita, hidup kita, rizki kita, bahkan sampai di penjelasan lain tentang hujan gitu ya, kemudian berbagai macam penentuan baik dan buruknya gitu ya, seseorang atau manusia itu disampaikan kepada malaikat selama 1 tahun. Jadi dari malam Lailatul Qadar sampai ketemu lagi malam Lailatul Qadar gitu. Kemudian juga Az-Zamakhsyari berkata bahwa makna Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan qada. Kalau tadi disampaikan pendapat dari Ibnu Abbas, kemudian Imam Qatadah, kalau ini adalah pendapat Imam Zamakhsyari bahwa makna Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan dan qada gitu ya, atas keputusan semua perkara, berbagai perkara. Jadi sebenarnya dua pendapat ini tidak bertentangan gitu ya. Jadi kalau tadi Ibnu Abbas kemudian juga Qatadah itu menyampaikan bahwa Allah menentukan ajal, rezeki dan berbagai kejadian di dunia gitu selama 1 tahun. Nah, Imam Zamakhsyari juga menyampaikan bahwa qadar itu adalah penetapan dan qada atau keputusan berbagai perkara selama 1 tahun gitu ya. Nah, ini sesuai dengan juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim gitu ya. Jadi fiha yaitu pada malam itu gitu ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi ini nanti mungkinnya betapa orang menunggu Lailatul Qadar itu sebelum kita mendapatkan penjelasan bahwa itu juga malam yang tadi dilipat gandakan gitu ya kebaikannya. Tetapi ternyata gitu malam ini juga adalah penentuan qada dan qadar kita. Jadi rezeki, ajal gitu ya, sampai tadi berbagai macam perkara yang akan dihadapi manusia itu ditentukan pada malam itu gitu ya. Jadi di dalam surat Ad-Dukhan itu pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu Allah menyampaikan kepada malaikat. Nah, itu beberapa pendapat ya dari penjelasan kenapa disebut bahwa itu adalah Lailatul Qadar gitu ya, Lailatul Qadar. Jadi bahkan ada salah satu pendapat yaitu Ikrimah mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang berhaji di Baitullah ditulis nama-nama mereka beserta nama bapak mereka. Jadi ibu-ibu di malam-malam Lailatul Qadar ini termasuk kita berdoa siapa yang pengen haji lagi gitu ya, yang ingin pergi ke Baitullah, itulah di malam itu gitu ya. Karena termasuk dicatatnya siapa yang akan pergi haji gitu. Sampai ditulisnya dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi nggak akan ketuker.
gitu ya. Misalnya kayak Bu Mumun Wardi gitu ya. Karena memang bapaknya ya binti Wardi gitu ya. Nah, itu dituliskan sampai ke nama bapak-bapaknya. Itu menurut Ikrimah. Jadi pada malam itu kita pada malam-malam, makanya di malam Lailatul Qadar itu kita berdoa, kemudian banyak melakukan aktivitas ibadah, dan terutama gitu ya, banyak kita memohon ampun kepada Allah gitu. Karena di situ waktunya kita ditetapkan tadi berbagai macam urusan kita gitu ya. Jadi sebenarnya luar biasa gitu ketika kita, mungkin ayat ini sudah sangat dihafal oleh kita semua, tetapi pada faktanya kenapa tidak seperti misalnya kaum muslimin itu kalau berbicara, aduh ingin pergi haji, aduh pengen umroh gitu ya, bagaimana nyiapkan misalnya yang nabung gitu ya, kemudian mohon gitu. Tapi kenapa pada malam-malam justru ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan biasa-biasa aja, nggak ada persiapan gitu ya. Padahal itu adalah malam yang menentukan buat kita gitu. Tadi ditetapkannya qada dan qadar kita. Seharusnya itu udah menjadi azam gitu ya. Kalau ketika sebelum Ramadan, mulai dari bulan Rajab gitu ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan gitu ya. Dan alhamdulillah kita sampai nih di bulan Ramadan. Saat ini kita semua yang hadir di sini belum pada wafat kan ya Bu? Belum dong gitu ya, karena masih hadir di Zoom ini gitu ya. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki kepada kita sampai di bulan Ramadan. Bahkan luar biasanya syukur kita sampai nih di hari ke-20 ini. Itu tadi sampai kepada ujung Ramadan ini. Jadi seharusnya bukti syukur kita kepada Allah, dikabulkannya doa kita gitu ya, sampai di Ramadan, bahkan sampai di penghujung Ramadan ini dibuktikan dengan nih di akhir Ramadan ini seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga menurut pendapat yang lain gitu ya, saya ini mengungkapkan ini supaya semakin terdorong kita itu ya untuk bersungguh-sungguh nih di 10 akhir Ramadan ini. Mungkin kemarin-kemarin kita masih santai-santai gitu ya, pada seharusnya bisa kita melaksanakan malam Lailatul Qadar itu dihidupkan gitu ya, itu dilatihnya kan dari awal, bukan baru saat ini gitu ya, bahkan dari jauh hari gitu ya, kita senantiasa bangun malam, melakukan aktivitas ibadah di malam hari gitu. Tapi tidak ada salahnya kita kalaupun misalnya ternyata baru tersadarkan hari ini nih gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi ibu-ibu bersyukur yang bisa hadir di forum Zoom ini, di majelis Zoomiyah ini gitu ya, sehingga kita mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk semakin meningkatkan di ujung akhir Ramadan ini. Kemudian juga menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Imam Az-Zuhri, dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Udmah, Lailatul Adhamati wasyarfi gitu ya. Artinya adalah Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung dan penuh dengan asyarfi, kemuliaan gitu ya. Nah, jadi disinilah kenapa kemudian banyak penjelasan tentang kemuliaan-kemuliaan atau kelebihan-kelebihan di malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, dijelaskan bahwa kemuliaan ini atau yang dimaksud dari ayat ini adalah yang pertama, kemuliaan buat fa'il, yaitu pelakunya, yang menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar, yang mendapatkan gitu ya, kemuliaan di malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi disebutkan mendapatkan kemuliaan itu adalah kepada siapa? Kepada al-fa'il, yaitu pelakunya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk gitu ya, yang senantiasa menghidupkan di malam Lailatul Qadar ini, kemudian kita menjadi pelaku yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian pengertian yang selanjutnya bahwa disebut mendapatkan kemuliaan ini adalah bagi siapa? Yaitu waktunya gitu ya. Waktunya gitu ya adalah pada malam Lailatul Qadar ini disampaikan oleh beberapa mufassirin adalah memang karena terjadi sesuatu pada malam ini, yaitu malam penuh keberkahan, penuh diberkahi gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam ini betul-betul malam yang sangat mulia gitu. Nah, itu dari beberapa penjelasan makna dari Lailatul Qadar gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 3 dan 4
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Nah, di ayat 3 seakan-akan ada pertanyaan. Ini adalah kalimat istifham gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, istifham itu adalah bentuk pertanyaan. Wa ma adraka gitu. Dan tidakkah kamu mengetahui gitu ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar ini gitu ya. Ini adalah kalimat istifham ini memberikan makna tafhim sa'niha. Apa maksud tafhim sa'niha itu adalah membesarkan urusannya. Jadi seakan-akan gitu ya, atau seolah-olah perkara tersebut gitu ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu keluar dari pengetahuan makhluk. Bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan penekanan di situ, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan bahwa atau digambarkan seolah-olah tidak ada yang tahu gitu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini oleh beberapa mufassirin dijelaskan ini adalah tentang ta'zim gitu ya, kalimat ta'zimul laha, yaitu mengagungkan, memuliakan, menunjukkan bahwa manusia nggak tahu apa-apa. Sebenarnya bukan berarti Allah menginginkan jawaban dari manusia ya ketika bertanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tetapi sebenarnya menunjukkan bagaimana keagungan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu gitu ya apa Lailatul Qadar ini kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian makanya Allah langsung menjelaskan. Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah meneruskan di ayat keempatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Bahwa malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu khairun min alfi sahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini mungkin buat kaum muslimin sudah sangat tahu ya, kalau disebutkan Lailatul Qadar itu seperti tadi Bu Widi udah bilang bahwa mungkin semua orang udah tahu bahwa di dalamnya kalau mendapatkannya itu amalnya gitu ya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu berapa tahun Bu? Kurang lebih 83 tahun, lebih dari 3 bulan ya, 83,3 gitu ya, 83 tahun 3 bulan. Nah, kalau kita berbicara tadi bahwa Allah menyampaikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, sebenarnya menunjukkan bahwa apalagi manusia akhir zaman ini ya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang tidak sampai ke usia 83 tahun. Walaupun mungkin ada sebagian kecil yang sampai di 90, 100 gitu ya. Tetapi pada umumnya Rasulullah itu tidak sampai ke 80 gitu ya. Jadi ini usia manusia pun gitu ya, jarang sampai di 83 tahun. Tetapi kemuliaan malam ini disampaikan oleh Allah khairun min alfi sahri. Gitu ya, lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Maka disinilah banyak penjelasannya gitu ya. Di antaranya gitu ya, ini Abu Al-Aliyah menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu tadi lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian yang tidak terdapat pada malam lainnya gitu ya. Kemudian juga pendapat yang sama banyak misalnya oleh Imam Mujahid, Amr bin Qais, kemudian Ibnu Jarir, bahkan Ibnu Katsir gitu ya, As-Samarkandi. Ini yang menjelaskan bahwa lebih baik dari 1000 bulan itu selain yang di dalamnya itu terdapat Lailatul Qadar gitu ya. Jadi selain yang ada di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri tadi lebih baik dari 83 tahun, berarti ya lebih 3 bulan gitu ya. Nah, selain itu gitu ya. Berarti di bulan-bulan yang lainnya itu ya lebih baik dari bulan yang lainnya gitu ya, di malam Lailatul Qadar itu. Nah, adapun penjelasan dari mengenai keutamaan gitu ya ketika beramal pada malam tersebut gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita melakukan amal kebaikan itu ketika pada malam itu ternyata malam Lailatul Qadar itu kebaikannya gitu ya sama dengan melakukan selama 1000 bulan gitu ya. Ini juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ini sama ya di awalnya kalau tentang saum ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini juga di dalam Lailatul Qadar sama ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan man qama lailatal qadri imanan, gitu ya, barang siapa yang melaksanakan, gitu ya, yaitu beraktivitas amal soleh di malam Lailatul Qadar, gitu ya, imanan, tetapi didasari dengan keimanan, bukan karena tren, gitu ya, aduh gimana ya tetangga pada ke masjid itikaf, aku ikutan gitu ya ke masjid, gitu ya, nanti orang pagi-pagi pada nanyain malam itikaf di mana, gitu ya, masa nanti saya jawabnya enggak tuh, gitu ya. Nah, harus dengan berdasarkan imanan, wahtisaban, dan pengharapan hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata, gitu. Bukan untuk yang lainnya, bukan buat gaya-gayaan, gitu ya, bukan karena lagi senang aja, bahkan bisa jadi tur dari masjid ke masjid, gitu ya, supaya kita tahu masjid mana yang bagus dan lain sebagainya, bukan itu, gitu ya, tetapi ihtisaban, karena semata-mata mengharapkan dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan apa? Gitu ya, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, gitu ya. Kemudian juga, gitu ya, nanti kalau aktivitasnya mudah-mudahan oleh Ustadzah Mumun ya akan dijelaskan. Ini saya membahas tentang kemuliaannya itu aja, gitu ya. Jadi di ayat ini, gitu, betapa tidak salah, gitu ya, bahwa kita sudah menjadi pemahaman kita di malam Lailatul Qadar itu, ketika kita mendapatkannya itu seperti kita melakukan selama 1000 bulan. Nah, juga kemuliaan yang lainnya dari penjelasan tadi, Allah menanyakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, gitu ya. Allah kemudian jawab bahwa yang pertama adalah Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin, bahwa malam itu, gitu ya, malam atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian juga dilanjutkan di ayat yang keempatnya, Allah menyampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi tanazzalul malaikah, pada malam itu Allah menurunkan malaikat-malaikat turun, warruhu. Warruhu di sini adalah penjelasannya malaikat Jibril ya, ruh. Para malaikat semuanya turun, warruh, dan termasuk malaikat Jibril. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Yaitu turun kemana? Turun ke bumi, gitu ya. Biidni rabbihim, tentu saja ini dengan izin Rabb mereka, yaitu Rabbnya malaikat, gitu ya, Rabbnya malaikat, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Karena tadi Allah sudah menyampaikan di Lailatul Qadar itu tentang rizki, ajal, gitu ya, kemudian ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada malaikat, maka malaikat turun ke bumi, kemudian melakukan aktivitas yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan, gitu ya, betapa di langit ini, gitu ya, dipenuhi oleh para malaikat yang mengepakkan sayapnya. Sampai disebutkan itu sampai ada kalimat bahwa diharamkan itu bintang muncul, gitu ya, karena saking tertutupi oleh malaikat-malaikat yang mengepakkan sayapnya, gitu ya, yang mencari orang-orang yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Masya Allah, gitu ya, jadi itu turun malaikat. Makanya kenapa kemudian ada penjelasan pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada bintang katanya satupun, karena ternyata dari penjelasan ini bahwa malaikat turun, gitu ya, ke bumi dengan mengepakkan sayapnya sampai bintang pun tidak kelihatan. Jadi mencari semua manusia-manusia yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kepada setiap orang yang melakukan aktivitas amal soleh, apakah apapun itu amal solehnya, gitu ya, baik itu dia tolabul ilmi, gitu ya, berdoa, gitu ya, atau sholat malam, atau membaca Al-Quran, kemudian malaikat mengucapkan salam, gitu ya, dan memohonkan dikabulkan doa-doa setiap orang yang melakukan aktivitas di malam hari itu. Dan itu bukan satu malaikatnya. Jadi malaikat itu memenuhi masjid-masjid yang melakukan aktivitas di malam-malam itu. Masya Allah, ya, luar biasa, gitu ya.
Termasuk bahkan tadi disebutkan khusus waruh, malaikat Jibril pun gitu ya diturunkan gitu ya, karena dengan keagungannya gitu ya, malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah juga turun gitu ya. Nah, bahkan yang selanjutnya menurut Ibnu Katsir bahwa banyaknya malaikat turun itu disebabkan karena banyaknya berkah. Jadi sampai dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu keberkahan itu luar biasa, seperti dicurahkan, diturunkan gitu ya, air hujan gitu ya ke muka bumi ini gitu ya. Allah menurunkan keberkahannya. Jadi malaikat turun dengan membawa berkah dan rahmat. Sebagaimana mereka juga turun ketika apa? Nah, ini menurut Ibnu Katsir ya, ketika mendengar ada yang tilawatul Quran. Kemudian ketika ada yang sedang berdoa di majelis-majelis zikir gitu ya, maka para malaikat itu meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu untuk memuliakannya. Masya Allah ya Bu. Jadi malaikat itu ada di sekitar orang-orang yang sedang melakukan aktivitas di malam Lailatul Qadar itu. Dan ini banyak lagi penjelasannya ya, di dalam hadis pun banyak dijelaskan. Nah, kemudian juga bahwa di dalam ayat yang terakhir nih gitu ya, supaya nanti banyak tanya jawabnya ya, dan ada Bu Mumun yang akan menjelaskan aktivitasnya di malam Lailatul Qadar itu ya. Di ayat yang kelima kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu gitu ya, jadi malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr, penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya. Jadi pada malam itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, keamanan. Hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Jadi kalau betapa rugi banget ya kalau kita ternyata ngerengkol aja gitu ya Bu, kalau kata orang Sunda mah ngerengkol ya Bu, insya Allah paham ya Bu. Jadi berselimut aja gitu ya, itu di malam-malam terakhir ini nih, kemudian kita mengabaikannya, berarti tadi nggak mendapatkan tuh malaikat gitu ya, mengepakkan sayapnya, kemudian mengaminkan doa-doa kita gitu ya. Nah itu terjadi gitu ya, sampai datangnya waktu fajar, berarti sampai datangnya waktu subuh. Jadi kalimat salamun hiya gitu ya, maknanya adalah mahia illa salamah. Jadi tidak ada di malam itu kecuali keselamatan. Kecuali keselamatan dan kebaikan gitu ya, dari kalimat dari salamun hiya itu yang artinya mahia as-salamah gitu ya. Jadi tidak ada apapun illa salamah, kecuali keselamatan, kebaikan, dan bahkan memutuskan bala dan keselamatan pada malam yang lainnya gitu ya. Jadi itulah gitu ya, luar biasanya pada malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi kemudian juga satu ya, pendapat yang lain yaitu kalau tadi menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat yang lain yaitu menurut Asy-Sya'bi menyampaikan bahwa salamnya gitu, salamun hiya matla'il fajr itu maknanya adalah salamnya malaikat kepada para penghuni masjid, mulai dari terbenamnya matahari. Berarti mulai kapan terbenamnya matahari? Mulai maghrib gitu ya, hingga terbitnya fajar. Mereka melewati setiap mukminin dan berkata, assalamu alaika ayyuhal mukmin. Subhanallah ya, jadi malaikat menyampaikan assalamu alaika ayyuhal mukmin. Semoga keselamatan atas kalian, wahai orang mukmin. Jadi itu semenjak maghrib sampai fajar, gitu ya. Jadi insya Allah itu beberapa keutamaan dan kemuliaan, gitu ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qadar. Jadi sebenarnya ini bukan tafsirnya ya, hanya sedikit saya simpulkan dari beberapa mufassirin yang menjelaskan tentang surat Al-Qadar ini. Karena kalau misalnya dijelaskan semuanya, kita nggak akan selesai sampai jam 8 insya Allah. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasannya Ibu ya tadi mengenai malam Lailatul Qadar, saya sampai merinding tadi ya. Jadi ternyata di malam Lailatul Qadar itu yang selama ini kita pahami, kita tuh hanya apa ya, ya pokoknya banyak orang-orang yang berburu gitu ya, tapi secara makna mungkin masih kurang ya, bahwa Al-Qadar di sini sebenarnya adalah menurut ahli tafsir tadi adalah penentuan kodok dan kodar ya, penentuan ketetapan tentang nasib, tentang apa ya, tentang perkara-perkara yang ada di dunia ini gitu ya, semua perkara untuk 1 tahun ke depan, tentang rezekinya, tentang jodohnya mungkin, tentang keadaannya dan sebagainya ya. Jadi maka mungkin kita lebih memperbanyak doa-doa, memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa apa yang kita inginkan pada tahun ini gitu ya. Mungkin ada yang ingin haji, ada yang ingin umroh, mungkin juga ada yang ingin dapat mantu gitu ya Bu ya, berdoanya di malam Lailatul Qadar ya. Nah, tadi sudah sangat rinci ya dijelaskan oleh Ibu Ustazah Nurjana, tidak berpanjang-panjang waktu, saya langsung ke narasumber yang kedua ya, Ibu Ustazah Mumun Siti Munawaroh. Assalamualaikum Bu Ustazah Mumun, sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, kita akan mendapatkan ilmu lagi dari Ibu Ustazah Mumun mengenai apa saja sih yang biasanya orang-orang lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu gitu ya. Apalagi misalnya sekarang ini kan kita mungkin ya tidak seperti dulu ya, ada corona dan sebagainya, jadi orang mungkin mau ke masjid, aduh gimana nanti aku kalau di masjid harus pakai masker, pakai hand sanitizer, bawa sejadah sendiri misalnya gitu ya, belum nanti pengap kalau harus pakai masker terus sepanjang malam misalnya gitu. Nah mungkin ada yang bisa kita lakukan selama untuk akan tahun ini. Baik, saya persilakan pada Ibu Ustazah Mumun Munawaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah Ibu sekalian, kita sudah sampai kepada masuk kepada menjemput ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sungguh berbahagia kita yang telah dikodokkan Allah hingga masuk ke 10 hari terakhir. Sehingga ketika tadi mendengarkan kemuliaan-kemuliaan Lailatul Qadar ya, maka ini menjadikan sebuah semangat kepada kita untuk terus meningkatkan spirit Ramadan ya, semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah ya, saya akan menjelaskan bagaimana kesempurnaan Islam ya sebagai sebuah din yang Allah jelaskan di dalam surat yang saya tadi bacakan, surat Ar-Rum surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa hari ini telah aku sempurnakan ya nikmatku untukmu ya, atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nikmat, segala kenikmatan din ini telah Allah sempurnakan, kenikmatan yang sempurna ketika kita memiliki din ini dan melaksanakan din ini, dan Allah telah meridhoi Islam sebagai agama. Kesempurnaan Islam itu ya, kemuliaan apapun yang ada di dalam Islam itu adalah berlandaskan kepada akidah, keyakinan, ruh, semangat yang kokoh ya,
atas segala perkara-perkara yang diyakini, dan juga kesempurnaan atas pengaturan. Ya. Kalau tadi disampaikan kemuliaan Lailatul Qadar dan sebagainya, maka kesempurnaan itu betul-betul dirasakan oleh kita manakala kita melaksanakannya sesuai dengan aturan. Ya, jadi Islam itu mulia karena akidah dan aturannya. Dan di dalam Islam itu ada pemikiran atau ada konsepnya atau ada serangkaian idenya dan juga ada pelaksanaannya. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah mulia, maka tentu saja yang menginginkan kemuliaan itu bukan hanya sekedar seseorang. Kalau tadi dikatakan bahwa makna Lailatul Qadar itu adalah ketentuan atau qada bagi kebaikan dan keburukan ditentukan oleh Allah di dalam malam itu dan untuk setahun kemudian, maka tentu saja ini yang diinginkan adalah ketentuan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh dunia. Ya, kita menginginkan kebaikan itu, qada baik itu bukan hanya untuk kita. Karena Islam tidak mengajarkan seseorang itu baik untuk diri sendiri, ya. Tetapi kebaikan-kebaikan itu adalah diraih oleh diri kita, diraih oleh keluarga kita, bahkan diraih oleh sebangsa dan setanah air, bahkan bangsa-bangsa, ya, bahkan seluruh dunia. Kita pengen baik sendiri atau pengen baik semua, Bu? Ya, pengen aman sendiri atau pengen aman semua? Semua. Ya, pengen corona ini hilang untuk sendiri atau corona ini untuk hilang di muka bumi ini? Hilang dari muka bumi. Makanya haruslah kita itu melaksanakannya secara bersama-sama. Nah, ini pengaturan Islam, ya Bu. Dasarnya itu adalah ketika kita memahami tentang bagaimana meraih Lailatul Qadar itu, maka mafhum yang harus kita dapatkan kita laksanakan bersama-sama. Setuju, Bu? Setuju. Nah, jadi jangan Ustazah Nurjanah aja yang semangat. Ibu-ibunya juga harus semangat. Kenapa? Karena ini adalah untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Jadi boleh dong saya meluaskan hajatnya. Hajatnya bukan saya pengen cari mantu saja. Hajatnya bukan saya pengen haji saja. Saya pengen seluruh jamaah, seluruh umat Islam itu bisa haji dengan mudah dan umroh. Dan juga bisa terbebas dari semua belenggu-belenggu, baik itu corona, kezaliman dan sebagainya. Ya. Pengen lepas nggak Bu dari belenggu saat ini? Ya, pengen kita itu terbebas dari semuanya sehingga ibadah kita itu bebas. Oleh karenanya, mari kita pahami semuanya secara menyeluruh, ya Bu, ya. Nah, kembali kepada syariat, kesempurnaan syariat itu pengaturan. Kalau kita lihat secara fikih, ya ibu-ibu mungkin sudah paham ya. Tetapi fikih itu juga harus didetili. Ya, yang kedua, bagaimana melaksanakan fikih itu yang paling penting. Ya. Yang paling penting itu bagaimana kita memahami fikih atau pengaturan tentang pelaksanaan meraih Lailatul Qadar, dan juga bagaimana pelaksanaan itu dicontohkan, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti para sahabat, bahkan diikuti oleh kaum muslimin dari sejak masa kekhilafahan Islam hingga saat ini. Makin lama makin mengecil, makin lama makin asing. Jadi sekarang yang itikaf itu adalah tinggal ustazahnya aja, jamaahnya pada kabur. Coba lihat ya, sekarang itikaf itu berapa persen dari jamaah kita yang melakukan itikaf? Ya, banyak yang ngarengkol kalau tadi, banyak yang menikmati masa-masa indah di malam hari itu ya. Nah, Ibu, mari kita pahami bersama ya. Di dalam Jami'atul Ahkamus Syiyam ya, dalam kumpulan fikih tentang saum, kita lihat bahwa itikaf meraih Lailatul Qadar itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah itikaf. Jadi kalau itikaf itu kalau dalam fikih saum itu ada di akhir sebelum zakat ya. Karena merupakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Itikaf itu untuk meraih ibadah untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah amalannya
adalah itikaf ya. Itikaf itu apa? Sebetulnya itikaf itu secara syara definisinya adalah berdiam diri di masjid dengan niat khusus dalam waktu tertentu ya, di bulan Ramadan ya, dengan hajat tertentu. Nah, dengan aturan niat tertentu, niatnya itikaf. Itu adalah definisi secara syariat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dari berbagai dalil di sini, ya, berbagai dalil yang dijelaskan dalam fikih saum itu menunjukkan bahwa itikaf ini adalah hukumnya sunnah, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau bersabda, anna Nabiyya SAW kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allahu tsumma tafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi bahwa beliau bersabda bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya beritikaf setelahnya. Hadis Bukhari, hadis ke-2025. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Artinya ini hadis yang sahih, ya. Kemudian hadis yang lain juga menunjukkan, di sini ada 4 hadis yang kesimpulannya menunjukkan bahwa itikaf itu adalah hukumnya sunnah, ya. Jadi Rasulullah tidak mewajibkan, tidak lain adalah sunnah. Namun sekali lagi jangan meremehkan perkara sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu dilaksanakan telah untuk menyempurnakan hal yang wajib. Apalagi ya, itikaf ini dilaksanakan dalam rangka muraqabah, ya, dalam rangka muraqabah atau dalam rangka qurbah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah melaksanakannya senantiasa, ya, setiap Ramadan hingga masa wafatnya beliau. Berarti kalau Ramadan itu jatuh kepada tahun kesekian setelah setelah di Madinah, ya, maka sebetulnya Rasulullah sepanjang tahun melakukan pada saat 10 hari terakhir Ramadan melaksanakan itikaf ini. Artinya bahwa sesuatu yang sunnah itu hendaknya dihidupkan, hendaknya diramaikan, atau hendaknya digairahkan, didorong. Siapa yang mendorong? Kita semua mendorong, ya. Baik diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat ini mendorong untuk melaksanakan kesunahan ini. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya secara umum, ya, itikaf ini adalah ibadah umum, ya. Jadi tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, tetapi di malam-malam yang lainnya pun boleh kita melakukan itikaf, ya. Artinya ketika kita sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, ya, bahwa para sahabat itu terbiasa melakukan itikaf di Masjidil Haram. Seperti kita kalau umroh, ya, kalau haji, ya, menunggu saat sholat ke sholat, kita beritikaf. Artinya secara umum itikaf itu disunahkan. Hanya saja di 10 hari terakhir ini ada keistimewaan tadi, karena Lailatul Qadar itu diturunkan, ya, pada 10 hari terakhir. Dan hadis-hadis yang menunjukkan aktivitas Rasulullah untuk mencari Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari terakhir, ya. Selanjutnya adalah setelah hukumnya, di mana kita melakukan itikaf, ini yang paling penting, ya. Di mana kita melakukan itikaf? Kalau kita melihat dalil-dalilnya, kembali kepada dalilnya, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Tuh, dalilnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Di sini ada kalimat yang menunjukkan bahwa itikaf itu dilakukan di masjid. Demikian juga hadis-hadis yang lain, ya, yang dari Aisyah tadi mengatakan bahwa Rasulullah melakukan itikaf itu di masjid. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusghi ilayya ra'sahu wa huwa mujawiru fil masajid, ya, fa rajlilhu wa ana haidun. Jadi di sini jelaskan bahwa Rasulullah sedang melakukan itikaf, ya. Kemudian Nabi menjulurkan kepalanya kepadaku ketika beliau sedang beritikaf dalam masjid. Jadi beberapa hadis menjelaskan bahwa itikaf itu dilakukan di masjid. Itu ya yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan itikaf itu dilaksanakan, ya. Nah, sebelum itu bahwa kapan itikaf itu dilaksanakan? Ya, mari kita lihat bagaimana Rasulullah melakukan itikaf itu sendiri, ya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya itikaf khusus untuk meraih mencari Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir dari sisi waktu. Kemudian pada waktu apa Rasulullah memulainya? Di dalam hadis-hadis yang di sini dijelaskan, Rasulullah melakukannya adalah ketika ada dua pendapat, ya. Ada Rasulullah melakukannya adalah sebelum sholat subuh, artinya sholat subuh di masjid lalu beritikaf, atau sebelum matahari terbenam. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya sepanjang hari, ya. Namun di pendapat lain, ya, waktu itikaf itu bisa dilaksanakan sebelum terbenam matahari atau setelah terbenam matahari hingga terbit fajar. Nah, itu menyesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan kita. Dengan catatan begini, itikafnya nggak boleh main-main, ya, karena tadi banyak sekali hajat yang kita inginkan, itikafnya hanya selewat saja atau sesempatnya saja, nggak boleh. Jadi harus betul-betul dilaksanakan, mengkhususkan diri, meluangkan waktu untuk beritikaf. Kemudian yang selanjutnya bagaimana tata cara itikaf? Pertama, berniat tentu saja, ya. Berniat ya akan melakukan itikaf, ya. Akan melakukan itikaf, berniat, kemudian masuk ke dalam masjid, lalu mulai melakukan berbagai macam ibadah, ya. Diawali dengan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian setelah itu duduk bertadarus, berzikir, bahkan mendengarkan taklim, ya. Kemudian sholat sunnah, sholat malam, kemudian tahajud, tahajat dan sebagainya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Nah, selanjutnya adalah hal-hal apa yang membatalkan itikaf. Yang membatalkan itikaf itu adalah keluar dari masjid, ya. Keluar dari masjid tanpa ada hajat syar'i itu batal itikaf, ya. Itu batal itikaf dan tidak boleh bolak-balik gitu, ya. Saya mau ke rumah dulu, mau nonton TV dulu misalnya, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi itikaf itu batal ketika keluar dari lingkungan masjid, kecuali kalau ada hajat-hajat syar'i. Ya, ini di dalam kitab fikih Islam wa adilatuhu itu sangat rinci sekali dijelaskan bahwa orang yang beritikaf itu, ya, tidak keluar masjid kecuali ada hajat-hajat tertentu. Misalnya begini, kita sakit, ya, kita sakit nih, sakit, dan kita itikaf.
lalu kita membutuhkan pertolongan dokter. Kita berobat dulu ke dokter, balik lagi itikaf, itu boleh. Nah, kenapa? Ya, karena di dalam hadisnya bahkan istri Rasulullah yang bernama Zainab, ya, Zainab itu beliau sedang istihadah, ya, beliau sedang istihadah, namun tetap melaksanakan itikaf, bahkan sampai darahnya itu ditampung dengan wadah-wadahnya. Beliau tetap itikaf. Nah, ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melaksanakan itikaf tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan sakit. Ya, itu hajat syar'inya boleh. Kemudian bagi orang-orang nih ya di masa Islam itu, bahkan ya bagi orang-orang yang dia melakukan itikaf tapi dia harus memenuhi keputusan hakim, melakukan dia kena takjir, harus dipenjara karena perbuatan maksiatnya, ya. Maka ketika dia beritikaf, ya, maka ketika dia keluar dari masjid, sebetulnya dia tidak batal itikafnya, hanya melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu menebus kifaratnya atau menebus kemaksiatannya. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang menjadi problema saat ini ketika wanita itikaf, bagaimana? Yang jelas bahwa wanita tadi beritikaf tetap di masjid dan juga mendapatkan izin dari suaminya, ya. Kecuali, ya begini, kecuali kalau bagi ibu-ibu yang repot dengan anak-anaknya dan kebutuhan atau kewajiban terhadap anak-anaknya tidak bisa digantikan dengan yang lain, misalnya menyusui, kemudian juga menyelenggarakan pengurusan riayah terhadap anak-anaknya, maka tentu saja perempuan tadi lebih diwajibkan untuk di rumah, ya, melayani atau menjalankan fungsi utamanya. Namun tentu saja apabila kita didukung dengan kemudahan-kemudahan, hal itu bisa dilaksanakan. Banyak juga ibu-ibu yang membawa anak-anaknya beritikaf selama tidak mengganggu. Itu pelaksanaan itikaf. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita beritikaf pelaksanaannya secara menyeluruh. Ya, jadi saya ingin menggambarkan yang pertama, pada masa Rasulullah, ya, semua melakukan itikaf, bahkan bukan hanya sekedar itikaf, ya. Ramadan itu dari mulai awal itu sudah disambut dengan kegembiraan, jaminan, ya, dan hadiah yang luar biasa dari seorang pemimpin kepada umatnya, ya, yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi itikaf. Para sahabiah, istri-istri Nabi, ya, melakukan itikaf juga, melakukan itikaf seperti Aisyah, Hafsah, Zainab tadi, dan diikuti oleh para perempuan-perempuan lain juga melakukan itikaf. Kemudian negara, ya, di dalam sebuah hikayat atau di dalam sebuah sejarah, ya, pada masa Turki Utsmani, ya, pada masa Turki Utsmani, di mana pemimpin pada saat itu menyelenggarakan ibadah Ramadan itu dipersiapkan jauh-jauh hari dengan berbagai jaminan. Bahkan khalifah itu turun langsung mengecek pasar-pasar apakah gandrumnya itu sesuai dengan kebutuhan roti yang akan dipakai untuk konsumsi pada saat Ramadan. Nah, sampai kepada jaminan-jaminan masjid-masjid di masa itu, ya, di masa Turki Utsmani, ya Bu, ya, masjid-masjid itu negara memberikan pelayanan yang luar biasa. Lampu-lampu diganti menjadi lampu-lampu kristal, ya. Masjid-masjid yang tidak nyaman untuk melakukan taraweh, itikaf, itu diganti permadani-permadaninya. Karpetnya Babul Jannah sudah diganti belum, Bu? Nggak pakai karpet, Bu, lagi corona. Karpet pakai karpet, ya. Ya, jadi di masa Turki Utsmani itu, Bu Widi, kalau kita lihat sejarah, lampu-lampu itu, ya, diganti, karpet diganti, kemudian dapur-dapur umum, ya, bagi wanita-wanita yang sedang haid
dipersilahkan untuk membuka dapur umum bagi yang itikaf, ya. Kemudian saya ingat waktu itu saya pernah itikaf di Babul Jannah. Saya bekal nasi bungkus ibu-ibu, ya, beli nasi bungkus itu di untuk ini karena masjid tidak menyelenggarakan. Nah, atau mungkin kalau sekarang ya, kalau kita itikaf harus pakai bayar gitu ya. Nah, kalau di masa Islam itu dijamin ya. Bahkan gitu ya, sirine-sirine itu dinyalakan ya. Khalifah kemudian menyalakan sirine-sirine pada masa 10 malam terakhir. Agar supaya apa, Bu? Agar supaya para suami tidak ngarengkol, para istri tidak selimutan ya. Agar bersama-sama berangkat ke masjid untuk melakukan itikaf demi ya kemuliaan, meraih kemuliaan, kebaikan-kebaikan, qada, ajal, rizki, nasib baik buruk ya negara dan bangsa berbangsa seluruh dunia ini baik di bawah naungan Islam karena semuanya meraih kemuliaan Islam pada Lailatul Qadar. Jadi diikuti dengan bersama-sama. Kira-kira kalau memang pelaksanaannya seperti itu, semangat nggak semua? Ya, kalau sekarang itu kan tidak semangat karena kita itu sendiri. Sendiri itu kemudian hawa nafsunya besar. Melihat guling, meraung-raung. Melihat selimut, menggapai-gapai. Ya, melihat itu. Apalagi 10 hari terakhir. Sudah harus bikin kue dan sebagainya. Waduh, sudah tidak ada lagi nuansa untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, itu ibu-ibu sekalian, sehingga dengan demikian ya kita itu harus begini. Kita itu harus punya semangat ingin melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan bahwa penyelenggaraan Ramadan dan itikaf ini bisa dilaksanakan secara berjamaah, keluarga, masyarakat, berbangsa-bangsa, semua bangsa melakukan ini seluruh dunia dan juga mengatur seluruh kehidupan ini dengan Islam sehingga jelas kita bisa keluar dari belenggu ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ustazah Mumun bagaimana kita untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar, berarti kita harus bersiap-siap ya Bu ya, baik secara fisik maupun secara fasilitas gitu ya. Kalau sekarang mungkin fasilitas kita sendiri yang menyediakan ya Bu ya. Kalau seandainya nanti kalau tadi digambarkan ya di masa Turki Utsmani itu semua fasilitas dipenuhi oleh negara. Jadi rakyat itu tenang, berzikir tenang, yang tidak mikirin, aduh besok gimana ya aku ya, belum persiapan untuk hari raya, untuk persiapan ini. Jadi semuanya sudah dijamin ya oleh pemerintah ya pada waktu itu. Nah, kemudian ya untuk selanjutnya kita langsung diskusi saja ya Bu ya, kita buka tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa menit, 12 menit ya, mudah-mudahan keburu. Silakan pertanyaannya ditujukan kepada untuk Ustazah siapa gitu ya. Silakan Bu, waktunya terbatas. Yang mau bertanya, Ibu Elis, ya, Bu Elis, silakan. Suaranya masih di mute. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya ke Ustazah Nurjana. Tadi yang diterangkan bahwa dalam malam Lailatul Qadar itu ditentukan segala macam urusan ya, qada dan qadarnya seseorang gitu. Nah itu bagaimana kaitannya atau benang merahnya dengan keterangan yang mengatakan bahwa qada dan qadar seseorang itu sudah ditentukan ketika dia ditiupkan ruhnya ketika masih dalam rahim. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
Ibu, atau satu-satu dulu dijawab? Satu-satu dulu ya. Boleh di chat juga ya, yang bertanya boleh ditulis di chat juga. Silakan Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab ya dari pertanyaan Ibu Elis itu. Betul bahwa ketika ruh ditiupkan gitu ya, itu sekaligus dengan disebutkan ajalnya juga gitu ya, kematian sampai kepada jodohnya, rizkinya gitu. Itu betul. Nah ini makanya pada itu yang harus kita termasuk yang diimani gitu. Nah ini penjelasan tentang di malam Lailatul Qadar juga ini adalah persoalan yang harus kita imani karena berdasarkan kepada dalil yang sudah tadi disampaikan ya di dalam surat Al-Qadar ini. Nah bagaimana kita sebetulnya mensikapinya? Berarti semuanya harus kita bersikap justru segala sesuatu pada malam ini nih, gitu ya, pada malam Lailatul Qadar ini kita tadi bermohon kepada Allah, kalaupun ada ketentuan yang buruk buat kita, mudah-mudahan Allah itu merubahnya di malam ini, gitu ya, di malam Lailatul Qadar ini. Jadi dari situ sebetulnya kan sesuatu yang itu goib ya, kita belum tahu gitu ya bagaimana ke depan itu, termasuk misalnya yang belum berjodoh, jodohnya siapa gitu ya, rezeki kita juga kan seperti itu, termasuk kematian kita, dan sampai misalnya di malam Lailatul Qadar itu seluruh perkara gitu ya yang ditetapkan oleh Allah itu, nah kemudian mensikapinya bukan berarti akhirnya kita ini, ya sudah kalau sudah ditetapkan berarti kita diem aja nih gitu ya, nggak usah upaya apapun. Nah bukan ke situ, justru ini menjadi kesempatan buat kita ketika kita menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah saatnya lah kita memohon kepada Allah gitu, pada malam-malam ini kita memohon kepada Allah supaya Allah menetapkan qada dan qadar kita itu senantiasa dalam keadaan baik gitu ya. Kalaupun misalnya Allah menetapkan sebuah keburukan, tetapi kita mampu untuk menyelesaikan dengan tetap baik kepada Allah. Begitu Bu, untuk kita mensikapinya gitu ya. Bukan berarti kita menjadi akhirnya kok jadi kalau saya sering mengatakan kok jadi probability gimana gitu ya. Ini sudah ditetapkan terus harus bersikap apa gitu ya. Itu sikap yang harus kita yakini gitu ya, tetapi dengan meyakinkan karena itu sesuatu yang apa yang sudah Allah tetapkan itu bukan wilayah kita tuh gitu ya. Nah, tetapi wilayah kita itu adalah berikhtiar bagaimana meminta kepada Allah. Nggak ada cara lain kan kita kecuali meminta kepada Allah yang menetapkan itu gitu. Sehingga dengan kita senantiasa taat kepada Allah gitu. Kalau tadi disebutkan bukan hanya taat kita itu pada waktu bulan Ramadan aja gitu ya. Kalau berbicara tadi semenjak ruh ditiupkan berarti kan sebelum kita lahir ke dunia tuh gitu. Berarti orang tuanya juga harus memohon kepada Allah, anaknya anak yang soleh kan gitu. Ternyata setiap saat juga oleh Allah, setiap tahun itu ditetapkan. Berarti itu masih ada terus kesempatan oleh kita itu memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan gitu. Seperti itu ya, bukannya itu wilayah yang kita itu bukan di wilayah kita gitu ya. Wilayah kita itu ikhtiar sebaik-baiknya, yaitu kita senantiasa taat kepada Allah, apa yang diperintahkan kita kerjakan gitu ya, yang dilarang kita tinggalkan, sehingga apapun yang menimpa kita itu adalah qada dan qadar kita gitu. Sehingga kita tidak menjadikan menerimanya buruk gitu ya terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi memang sebelum kita lahir sudah ditiupkan ruh gitu ya tentang ketetapan kita nanti di dunianya gimana, tapi Allah memberi kesempatan, karena gini, ketika tadi ditiupkan ruh yang waktu kita masih dalam bentuk janin gitu kan, kita tidak tahu ya kan qada-qadar kita tuh seperti apa gitu. Nah berarti Allah tuh memberi kesempatan kepada kita di malam Lailatul Qadar itu untuk memohon untuk takdir yang baik-baik yang kita inginkan. Ya. Itu Bu Ais. Ya, Mas. Sehingga sebenarnya kita itu senantiasa diberikan kesempatan untuk berbuat baik ya gitu. Jadi Allah itu saking kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi Muhammad itu terus memberikan kesempatan. Gitu. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, tidak menjadi manusia yang taat gitu ya. Tadi kemuliaan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang taat kepada Allah gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Mumun gitu, bahwa
ini malam Lailatul Qadar ini adalah diturunkannya Al-Qur'an gitu ya. Bukan berarti kita hanya sebatas membacanya saja, tetapi juga kita kemudian memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menerapkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebenarnya dari situ gitu ya, sebenarnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu berdasarkan kepada Al-Quran yang sudah Allah turunkan. Jadi Allah tidak mungkin memberikan ketetapan atau perintah kepada kita yang membuat rusak kita, hidup kita. Sehingga orang yang beriman itu, makanya itu yang membuat takjub, kata Rasulullah gitu ya. Ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur dan senantiasa baik kepada Allah, tetap menjalankan seluruh perintah Allah gitu ya, dan meninggalkan larangannya. Dan ketika diberikan ujian, dia tetap bersabar dan juga menganggap bahwa itu adalah kebaikan yang harus diterima oleh kita gitu. Jadi sehingga sebenarnya tidak ada baik dan buruk itu gitu ya, yang kita terima dari keputusan yang Allah sudah berikan kepada kita. Gitu. Ya, baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Saya masih boleh nggak, Bu Widi? Mau nanya ke Ustazah Mumun. Itu kan kalau pengertian dari itikaf itu kan kita berdiam di masjid ya, Ustazah. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini yang segala sesuatunya terbatas dan masjid juga tidak mengadakan, apakah dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi disebutkan oleh Ustazah itu bisa dilakukan di rumah, dan apakah sama itu nilainya seperti itikaf? Ya, ini nyambung ya Bu. Maaf, ada pertanyaan juga dari Ibu Dewi Arianti. Bismillah, Ustazah Mumun mau tanya, satu, dengan kondisi pandemi sekarang ini, bila itikaf dilaksanakan di rumah atau musola, dan apakah itu harus dilaksanakan full sampai terbit fajar? Yang kedua, adakah kiat-kiat agar bisa menjalankan itikaf yang masih yang masih kerja kantor ya di luar rumah? Jazakillah khair. Silakan, ini masih mirip ya pertanyaannya berkaitan. Silakan Bu Ustazah Mumun. Baik, saya langsung jawab saja Ibu ya, waktunya udah mau habis. Jadi begini, mensikapi pandemi dengan mensikapi ibadah tentu harus dipahami secara menyeluruh ya. Satu sisi, corona atau pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodok ya, bagian dari kodok, Allah menurunkan, Allah memberikan ujian bagi kaum muslimin khususnya ya, dan umat manusia seluruh dunia berupa penyakit. Dan tentu saja sebuah kodok itu harus kita terima dengan lapang dada. Ya. Namun Allah perintahkan kepada kita untuk ikhtiar, ya, ikhtiar untuk keluar atau untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan di wilayah ikhtiar inilah ya yang tidak optimal ya saat ini. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah pandemi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah SAW juga para sahabat. Nah, di mana perintah dalam Islam itu kan seharusnya lockdown gitu ya. Nah, karena terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan pengaturan yang tidak dengan syariat Islam, maka yang terjadi adalah perpanjangan masalah pandemi hingga hari ini, bahkan cenderung untuk dimanfaatkan ya, dikorupsi ya Bu ya. Kemudian juga dari mulai vaksin sampai kepada yang terakhir swab antigen bekas, Masya Allah. Ini kan akibat dari penyelesaian yang tidak sesuai dengan Islam, karena tidak ada yang menjalankan syariat Islam. Masalahnya di situ Bu. Nah, lalu problem utamanya maka kita harus kembali kepada bagaimana syariat Islam ini menyelesaikan pandemi ini bentuk sebagai ikhtiar secara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Nah, masalahnya sekarang ini tidak ada yang seperti itu ya, atau sebaliknya dan sebagainya.
kita sebagai individu ya, sebagai individu bukan berarti kemudian menjadi lemah ya ketika pandemi ini. Tadi kembali kepada keyakinan kita bahwa seluruh qada Allah itu baik dan buruknya ya, baik buruk itu pasti membawa kebaikan bagi kita. Kalau baik itu menjadi tambah kebaikan bagi kita, kalau buruk sebetulnya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, diberikannya penyakit agar tergugurkannya dosa-dosa kita. Oleh karenanya itu yang harus terima, sehingga kita tenang, tidak panik ya Bu ya, tidak panik, tidak heboh gitu ya, ketika menerima aja sebagai seorang muslim yang beriman ya, sebagai orang yang beriman. Yang kedua, ikhtiarnya kita itu pandemi itu tentu saja sudah dijelaskan, bahkan protokol kesehatan dan sebagainya. Tanpa mengurangi kualitas itikaf, maka tetap dilaksanakan itikaf di masjid dengan protokol kesehatan. Tadi pagi saya baru melihat ya bahwa Pemkot Depok sudah mengeluarkan tata cara itikaf pada pandemi. Nah, ada poin-poinnya, ibu-ibu bisa lihat di Google. Jadi tetap protokol kesehatan kita upayakan seoptimal mungkin, hanya 20% dan sebagainya, karena memang tidak ada yang menyelenggarakan secara banyak karena masalah ini tidak terselesaikan. Jadi masalah pokoknya itu pandeminya karena tidak diselesaikan secara Islam. Nah, sehingga kepada kitanya pensikapannya pertama adalah mari kita berupaya untuk kembali menyadari betapa pentingnya kehadiran pengaturan semuanya dengan syariat Islam agar kita terbebas dan agar kita leluasa dalam ibadah. Yang kedua, secara individu, walaupun sekarang tidak ada pandemi, walaupun sekarang masih pandemi, tetap dilaksanakan itikaf dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama, Bu Widi ya. Jadi silahkan ibu-ibu di masjid-masjid ya, dihidupkan itikafnya dengan protokol kesehatan, pakai masker, berjauhan. Bagaimana cara kita mengatakan dengan segenap keyakinan tadi ya, kebaikan dan keburukan adalah semua pasti baik, dan juga yang kita bayangkan itu adalah semangat mencari takdir Allah yang baik untuk kita itu, sehingga dalam doa-doa kita, doa-doa memohon untuk segera diangkatnya penyakit ini untuk semuanya. Itu pertama. Yang kedua, bagi wanita yang bekerja, apakah ketika ketika itikaf di rumah menggugurkan itikaf di masjid? Tentu tidak ya, karena sepaket Bu. Jadi ibadah sunnah itu sempurnanya kalau di masjid, maka kalau tidak di masjid ya tidak itikaf itu namanya, yaitu namanya sholat malam di rumah saja, tidak mendapatkan keutamaan kemuliaan itikaf ya. Saya kaji, saya pelajari dalil-dalilnya, yang kuat itu adalah tetap di masjid ya, tidak bisa di rumah. Kemudian yang kedua tentang wanita bekerja, ini adalah kembali kepada keutamaan atau mendudukkan diri sebagai hamba ya, sebagai hamba optimal dalam ibadah. Bekerja itu adalah hukumnya mubah, sedangkan itikaf itu adalah sunnah. Mari kita prioritaskan, kita kondisikan ya, agar supaya bekerja itu tidak mengganggu yang sunnah. Itu dapat kita lakukan dengan sesuai dengan pengaturan masing-masing ya. Jadi dorongannya itu adalah dorongan taat ya, bukan dorongan pilih-pilih ya. Saya kan kerja jadi nggak itikaf, begitu. Ibadah itu dorongannya taat. Maka dengan dorongan taat segala macam kita akan lakukan. Ibu bekerja malamnya itikaf boleh. Ketika pekerjaan mengganggu sesuatu yang wajib dan sunnah, maka harus dipertimbangkan pekerjaannya. Karena bagi wanita tidak ada kewajiban bekerja ya. Begitu Bu Widi. Baik, pada ibu-ibu yang sudah bertanya mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya.